Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fajarila Maulana, NPM 10060622101 dari Program Studi Matematika FMIPA Universitas Islam Bandung. Akan mempresentasikan hasil akhir artikel saya yang berjudul Implementasi Python pada aplikasi Pygame dan Tkinter. Adapun agenda pada artikel ini berisi pendahuluan, landasan teori, metode, pembahasan, kesimpulan, dan referensi. Nah, seperti yang diketahui, Python memang sangat berguna dalam mempermudah kehidupan di bidang teknologi. Salah satu implementasinya adalah pembuatan aplikasi, dan Tkinter dan Pygame merupakan jalan untuk membuat aplikasi tersebut terwujud. Adapun salah satu rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana mengefektifkan satu window untuk beberapa aplikasi dengan tujuan meringankan komputer dalam membuka setiap aplikasi satu persatu. Selanjutnya, ada 4 bagian yang dijadikan landasan teori. Yang pertama adalah Python. Python merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang memiliki banyak library yang membuat Python menjadi bahasa pemrograman yang sangat powerful. Yang kedua adalah Tkinter. Tkinter sendiri merupakan salah satu library yang berfungsi untuk membuat graphic user interface atau GUI, atau aplikasi ini juga sering disebut aplikasi antarmuka pengguna. Yang ketiga adalah Pygame. Pygame juga merupakan library Python yang biasa kita gunakan untuk membuat sebuah game dan musik, terutama untuk game 2 dimensi. Yang terakhir adalah OpenCPI atau OpenCP. OpenCP itu biasanya digunakan untuk mengolah gambar dan video. Selanjutnya pada bagian metode yang digunakan adalah melalui flowchart yang ditunjukkan pada slide ini. Metode ini dipakai setelah text editor dan library Pygame telah terinstall. Apabila belum terinstall, Pygame dapat diinstal dengan perintah pip install Pygame pada terminal text editor. Selanjutnya pada bagian pembahasan ada beberapa file yang saya buat. Jadi pada slide ini terdiri atas 3 file, yaitu jam, kalkulator, dan musik. Pada bagian jam, di sana terlihat ada untuk memanggil Tkinternya kita gunakan perintah from Tkinter import bintang. Nah itu mengartikan bahwa dari Tkinter kita import semua. Pada bagian isi kode dari file jam itu saya cantumkan kelas sebagai metode untuk menampung beberapa function, sehingga hal itu akan mempersingkat dan tidak acak dalam pembuatan kodenya. Dan di sini saya buat kelasnya namanya adalah kelas jam underscore digital. Pada setiap file saya berikan sebuah fungsi yang bernama init, dan ini untuk menginisialisasi kode-kode yang akan dijalankan. Sehingga dari kelas jam atau kelas kalkulator, jendela kalkulator, dan kelas dari file-file lain, itu ketika kita masukkan fungsi atau function init, itu yang akan jalankannya adalah function yang initnya itu. Sehingga function yang selanjutnya, function yang semisal pada jam.py ini ada function waktu. Nah itu tidak akan dieksekusi selama function dengan nama waktu belum dipanggil. Selanjutnya dalam pembuatan kalkulator juga saya menggunakan Tkinter sebagai library untuk membuat satu window kalkulator yang berisi kalkulator standar, kalkulator saintifik, dan kalkulator kalkulus. Selanjutnya pada file musik, saya menggunakan import Pygame sebagai library untuk membuat musik tersebut berjalan. Dan untuk membuat satu window menu musik, itu saya gunakan tetap
Tkinter sebagai graphic user interface dan untuk membuat tombol-tombol yang ada pada musik tersebut. Selanjutnya pada slide ini ditampilkan kode untuk membuat game. Sebenarnya sebagian dari kode ini untuk membuat gamenya dan aplikasi untuk mengkonvert file dari image ke PDF atau PDF ke image. Dan juga aplikasi convert juga ini yang saya buat, saya desain untuk bisa dikompres filenya. Dan kode terakhir atau file terakhir yang bernama program utama ini adalah file untuk mengeksekusi semua file-file yang sebelumnya saya buat untuk dimasukkan pada satu window Tkinter, di mana di dalamnya itu akan terdapat beberapa tombol untuk menjalankan aplikasi-aplikasi yang sudah saya buat seperti kalkulator tadi, game, convert, dan lain-lain. Cara memasukkan kode file lain ke file program utama yang akan kita eksekusi adalah dengan perintah import, karena file-file sebelumnya itu adalah sebuah modul, sehingga kita bisa memanggil semua file, semua kode yang ada di file tersebut dalam satu perintah yang bernama import. Dan ini merupakan tampilan aplikasi yang saya buat setelah kode pada file program utama tersebut pada slide sebelumnya dijalankan. Untuk lebih jelasnya, saya akan putarkan video demo yang saya buat untuk menjalankan aplikasi yang tampil pada slide sebelumnya. Untuk menjalankan program, klik saja F5 atau klik di bagian kanan atas pada bentuk segitiga. Dan ini merupakan tampilan aplikasi setelah kode tersebut dijalankan. Pada graphical user interface ini, saya membuat beberapa fitur seperti adanya jam, tulisan aplikasi, background, warna background, dan beberapa tombol yang bisa kita klik untuk menuju ke aplikasi yang akan kita gunakan selanjutnya. Angka pada jam tersebut menunjukkan real time pada waktu sekarang. Dan fitur warna background itu untuk membuat warna pada tombol-tombol dan tulisan aplikasi itu berubah menjadi warna yang akan kita pilih. Selanjutnya saat kita mengklik kalkulator, maka akan tampil window seperti berikut. Jenis kalkulator yang saya buat juga ada 3 jenis, yaitu kalkulator standar, kalkulator saintifik, dan kalkulator untuk kalkulus. Sekarang mari kita coba untuk kalkulator kalkulus. Misalkan fungsinya adalah 2x, maka hasilnya seperti berikut, yaitu turunan dari 2x adalah 2. Lalu kita coba klik bagian tombol game, maka akan muncul suatu window seperti berikut. Di sini juga ada beberapa sub menu, yaitu ada main, ada nama, ada keluar, dan ada kesulitan. Pada bagian kesulitan, kita bisa memilih tingkat kesulitan yang akan kita pilih pada saat memainkan game, seperti gampang, sedang, ataupun di luar nalar. Selanjutnya kita klik bagian convert file. Pada bagian ini juga akan tampil sebuah menu yang berisi apakah nanti file tersebut akan diubah dari image ke PDF atau sebaliknya, dan juga dari aplikasi ini kita bisa mengkompres filenya. Dan yang terakhir adalah untuk aplikasi musik. Sebenarnya untuk aplikasi musik ini saya berencana untuk membuat sebuah video secara real time, lalu akan dideteksi bagian emosinya, dan setelah terdeteksi emosi wajahnya, maka akan tampil beberapa playlist lagu yang menggambarkan emosinya saat itu. Tetapi hal ini belum terwujud atau belum lengkap karena keterbatasan waktu. Dari penjelasan-penjelasan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa Tkinter dan Pygame merupakan library yang sangat berguna
dalam menampung beberapa aplikasi pada satu window, sehingga hal ini dapat menjadi salah satu solusi alternatif dalam mengatasi permasalahan komputer yang melambat karena membuka banyak aplikasi. Dan untuk referensi yang saya gunakan itu ada Proceeding, jurnal artikel, dan ada beberapa dari website juga. Ya, mungkin itu untuk presentasi saya kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.